Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Edwin Syah dalam podcast Berkisah. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah teman-teman, jadi sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini muncul kepemukaan berita-berita dan juga kabar-kabar yang kurang mengenakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari berita-berita tersebut, yakni mengenai KDRT. Nah, untuk tema kita hari ini adalah mencegah KDRT pada pernikahan pasutri muda. Nah, tentunya teman-teman, di sini saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, di bidang psikologi. Di sini sudah ada Pak Wahyu Kurniawan, MPSI. Ya. Halo Pak Wahyu, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Tadi pagi habis ngajar gitu ya. Kita langsung ke sini gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wahyu di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kami di sini. Siap. Nah Pak Wahyu, sekarang kan banyak sekali nih berita-berita yang muncul itu kurang mengenakan, Pak. Salah satunya mengenai KDRT. Oke. Juga masih hangat banget nih. Oh gitu ya. Nah Pak, kalau dari kacamata psikologi itu memandang KDRT gimana sih Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini persoalan ini sebetulnya sangat menarik ya. Apalagi baru-baru ini kita tahu bahwa ada beberapa artis yang mungkin yang lagi santer terdengar ya. Kita tidak akan bahas siapa artisnya gitu ya, tapi kita akan bilang bahwa itu hanya ibarat kata seperti fenomena gunung es saja. Dan kebetulan karena yang bersangkutan adalah artis, sehingga itu kemudian menjadi konsumsi publik yang sangat luas seperti itu. Nah, secara psikologis menanggapi terkait mengenai kasus KDRT, sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga itu lingkupnya sangat banyak gitu ya. Jadi misalkan ya kita tahu paling tidak adalah kekerasan secara fisik ya. Kalau kita lihat seperti artis kemarin itu salah satunya adalah bagian dari bentuk kekerasan secara fisik. Kalau kita baca di dalam literatur tertentu dan kalau mungkin Anda baca dalam tulisan yang ada di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan, maka bentuk-bentuk kekerasan terhadap dalam rumah tangga itu banyak bentuknya begitu ya. Misalkan saja kekerasan secara fisik sampai kepada bentuk pemukulan, kemudian tarik menarik rambut atau mungkin sampai kepada perilaku yang sampai mencederai fisik seseorang. Nah, yang lain juga adalah kekerasan secara verbal. Itu juga dialami gitu ya. Verbal itu kayak misalkan kata-kata kasar, kemudian mencaci maki, kemudian menghardik, mengumpat, atau mungkin memberikan semacam pesan miring kepada keluarga yang lain. Itu salah satu kekerasan juga sebetulnya. Kekerasan yang berikutnya adalah kekerasan secara ekonomi. Nah, kekerasan secara ekonomi ini apalagi zaman COVID, itu sebetulnya makanya kemarin ada laporan karena kebetulan kami juga di Sejiwa. Sejiwa itu adalah semacam layanan yang dilakukan oleh kementerian yang bekerja sama dengan KIMSI salah satunya, dan saya juga terlibat di sana. Banyak sekali laporan-laporan terkait mengenai kekerasan secara ekonomi gitu ya. Karena memang mau tidak mau selama pandemi itu ekonomi sangat kemudian menurun gitu ya. Setelah menurun kemudian kekerasan secara ekonomi itu dia tidak membiayai lagi kepada keluarganya, apalagi kepada perempuan. Berikutnya ada namanya adalah kekerasan semacam dalam bentuk gantung gitu loh. Jadi kalau gantung itu kita pernah lihat misalkan gantung itu kayak semacam pembiaran gitu ya. Jadi kayak ibarat kata ada dan tidak ada di rumah ya biasa-biasa saja. Dan dalam tanda kutip, apakah Anda menikah, masih menikah itu belum tentu dikatakan bagian dari pernikahan yang sebenarnya yang kita inginkan. Yang namanya menikah pasti ada kontak mata, kontak secara verbal, tapi itu pengabaian. Nah itu juga terjadi gitu. Jadi kalau kita bahas sampai kekerasan secara seksual itu adalah bagian dari kekerasan. Erwin ya namanya tadi ya. Edwin ya. Edwin. Jadi kalau kekerasan secara seksual itu lebih menarik pembahasannya. Ya jadi kayak misalkan saja mohon maaf ya, pemaksaan hubungan seksualitas itu juga jelas satu bentuknya. Kemudian misalkan saja menggunakan mohon maaf ya alat-alat penambah kepuasan terhadap seksualitas itu juga bagian dari itu. Pemaksaan kehamilan itu juga salah satu bentuk dari bentuk kekerasan sebetulnya. Jadi misalkan saja menambah anak tanpa konsultasi dulu, tanpa kompromi dulu misalkan saja, tapi itu juga hal lain juga misalkan dengan cara-cara perilaku seksual yang menyimpang itu juga banyak. Makanya kalau saya bilang kekerasan itu kalau kita bahas hanya satu sisi saja yang seperti yang viral sekarang ini, yang artis tersebut, ya mungkin itu hanya sebagian dari kecil saja.
Makanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa semakin hari semakin tinggi untuk kemudian angka kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Oke, baik. Ya. Berarti untuk dalam kasus KDRT ini banyak macam Pak ya, mulai dari verbal, mulai dari ekonomi, dan lain sebagainya yang disampaikan. Yes. Oke. Kalau dari kacamata Edwin pribadi nih Pak, melihat kasus KDRT itu kebanyakan sesuai dengan tema kita itu pasutri muda. Betul. Dari kacamata psikologinya gimana? Iya, betul. Kalau kita lihat angka juga, ternyata salah satu yang menyumbang kasus perceraian di dalam rumah tangga yang paling tinggi itu salah satunya adalah menikah di usia muda. Kalau kita lihat di dalam undang-undangan, anak-anak dikatakan menikah di usia muda itu adalah apabila dia berada di bawah usia 19 tahun ke bawah. Jadi perubahan itu terjadi, perubahan yang dulunya mungkin 17 tahun, sekarang kemudian sudah diubah menjadi 19 tahun. Sekurang-kurangnya peluang untuk anak perempuan itu kemudian di usia kurang lebih 19 tahun untuk yang perempuan. Makanya kalau kita tembak saja, apakah betul bahwa KDRT itu akan rentan kepada anak-anak atau mungkin bukan anak-anak ya, kepada putri muda? Ya saya bilang memang iya, karena secara psikologis perkembangan mereka tidak sematang usia mereka yang sebenarnya menikah gitu ya. Jadi kalau usianya misalkan saja di bawah 19 tahun kan memang sudah ada larangan ya, nggak boleh nikah gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian menikah di bawah usia tersebut gitu. Nah makanya kadang-kadang sumbangsi faktor penyebab angka perceraian di Bangka Belitung salah satunya adalah menikah di usia muda. Ya, setuju sih Pak, karena juga dari BKBN itu kan mempunyai aturan menyarankan untuk wanita misalkan 19 tahun, kemudian dia 25 tahun kalau nggak salah. Tapi juga itu adalah faktor psikologi yang perlu umur. Ya, kalau kita tembak kenapa sih kemudian kementerian bilang bahwa harus usia segitu? Kita lihat saja di dalam usia perkembangan remaja. Jadi usia remaja itu kan dibagi 3 atau misalkan saja. Jadi remaja awal, mania, sampai kemudian remaja akhir kayak gitu ya. Nah, kalau di usia di bawah itu kan pasti remaja awal gitu ya. Remaja awal dan kemudian remaja mania. Remaja mania itu dia tidak terlalu suka yang terikat kayak gitu. Dia nggak suka kayak gitu. Jadi dia masih mencari jati diri mereka yang harusnya suka bermain, kesana kemari, ingin dalam tanda kutip ya ingin menjadi hero gitu ya. Ingin mencoba mencari pasangan lebih dari satu gitu ya. Nah itu terjadi gitu tuh. Karena kita pernah muda juga gitu. Jadi kadang-kadang pengen lihat sesuatu itu, lihat, oh ini cantik, ya kita masih akan berpikir untuk kemudian mencari yang lain, karena memang masih mencari jati diri. Kira-kira konsep kita yang bagaimana, idealnya bagaimana, keinginan kita bagaimana. Makanya kenapa idealnya adalah usia yang matang, itu sekurang-kurangnya, seperti yang mau katakan tadi, 19 tahun yang cewek perempuan, 23 atau 25, saya lupa juga, 25 ya, gitu, 24 tahun, ya, gitu. Kita udah ini sih, menyiapkan beberapa pertanyaan. Oke, silakan aja. Kita yang silakan aja. Ini ada yang mau tanya, silakan aja. Iya, saya santai aja. Ya. Nah, tadi juga mengenai faktor-faktor itu banyak banget ya. Oke. Terutama dari segi usia, karena belum matang, seperti yang Bapak bilang tadi, kebanyakan itu masih di fase remaja. Iya. Remaja awal ya. Awal. Iya, betul. Nah, untuk kan jikalau ada pasutri yang sudah terlanjur menikah di usia muda yang adalah belum matang ya, belum matang, belum matang. Itu mungkin saran ataupun tips trik untuk mereka untuk meredam dan mencegah kalau bisa Pak dari RT dalam rumah tangga. Oke, pertama begini, kira-kira kalau kita mencari pasangan di usia muda itu kan kadang-kadang begini deh, ada banyak alasan ya kenapa kemudian dia harus menikah. Apakah mungkin orang tua tidak mau terjadi fitnah, misalkan saja gitu ya. Kemudian dengan alasan-alasan lainnya kah, atau mungkin alasan-alasan tertentu yang biasanya mungkin dianggap sebagai hal yang harus diselesaikan dengan cara dinikahkan seperti itu. Nah, kalau memang sudah terlanjur kadung dilakukan proses pernikahan di bawah usianya mereka, atau mungkin usia yang usia muda kayak tadi gitu kan, sarannya adalah banyak sih sebenarnya saran yang kita sampaikan. Pertama adalah tidak ada yang namanya manusia itu sama antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa tipologi laki-laki, tipologi perempuan itu relatif tidak akan pernah sama. Perempuan itu di dalam penelitian dikatakan 20.000 dalam satu hari dia akan mengeluarkan kata misalkan saja. Jadi perempuan itu ketika berbicara atau mungkin dia akan marah-marah misalkan saja, atau ketika dia ingin membicarakan sesuatu kurang lebih 20.000 kata itu dalam risetnya gitu. Jadi kalau seandainya laki-laki 7.000 sampai 10.000, artinya itu sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi makanya ketika laki-laki dan perempuan, laki-laki nggak terlalu suka mendengarkan ocehan-ocehan di rumah, itu nggak suka mereka. Jadi yang perempuan dia suka karena memang udah menjadi tipologinya perempuan gitu. Jadi nggak bisa kemudian kita minta dia nggak usah ngomong gitu ya, nggak usah ngomongnya tahanan aja gitu, nggak bisa karena memang mereka usianya sangat
selain usianya muda, kemudian karakter tipologi seperti itu. Makanya yang perlu dilakukan adalah proses, kita tidak bisa menyamakan satu dan lainnya, tapi paling tidak menekan agar tidak terjadi perbedaan antara satu dan lainnya. Karena kita berbeda, secara jenis kelamin kita berbeda, kemampuan kita berbeda, jadi yang paling penting adalah menyamakan persepsi. Kita punya tujuannya kemana? Jadi kalau seandainya untuk menekan, tadi saya bilang, salah satu yang paling simpel adalah bukan kemudian meminta menyamakan antar keduanya, paling tidak mencoba mencari mana yang bisa dihubungkan saja. Begitu. Ya, kalau dapat dikatakan misalkan saling pengertian lah ya. Iya, pengertian. Ya, harus kita harus mengerti lah gitu ya. Apalagi yang kalian ini masih muda-muda ya gitu ya. Berarti kan belum kan ya? Belum ya. Ya. Saya udah nikah ya. Anak satu, istri masih tetap satu. Masih satu ya. Ya. Ada satunya teman apa? Belum. Enggak lah. Maksudnya apa sih? Karena ini podcast juga gitu ya. Canda gitu. Ya karena memang apalagi kita ngerasain sih Pak, umur kita ini memang ego masih tinggi, gitu. Kemudian nafsu juga, kontrol ya. Gitu. Berarti salah satu saran dari Bapak tadi, bagaimana menyamakan persepsi dan juga saling pengertian. Pengertian saja gitu, menyamakan persepsi saja. Karena kalau menyamakan karakter nggak bisa disamakan. Karena beda pasti Pak ya. Pasti beda. Kalau yang laki-laki dia sukanya yang simpel-simpel, yang perempuan dia akan terperinci misalkan gitu. Jadi kalau ketika mohon maaf ya, tak jarang misalkan di dalam perempuan itu ketika dia berantem sama laki-laki, dia mohon maaf nih, masalahnya kecil aja tuh. Kadang-kadang cuma masalah kita cuma satu tuh. Misalkan lupa nganterin naruh anduk di kasur. Padahal simpel saja tuh. Kita kan bilang bahwa saya mungkin harusnya berangkat kerja. Kita lupa naruh buru-buru gitu. Perempuan akan bilang, oh dasar bapakmu juga kayak gitu, kakek buyutmu pas kayak gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Makanya kadang-kadang ya bukan kenapa. Perempuan suka hal-hal yang detail-detail kayak gitu. Nah kalau yang laki-laki dia suka yang simpel-simpel saja, karena nggak terlalu suka yang rumit itu nggak suka. Tapi itu tipologi perempuan, dia punya ciri khas masing-masing. Dia ingin teliti, kemudian ingin rapi, dan tipologi mereka, karakter mereka memang seperti itu dan ya ciptaan Tuhan yang masing-masing ya berbeda. Karakternya perempuan Allah ciptakan seperti itu, kayak gitu. Nah ada sebuah statement Pak yang menarik menurut Edwin. Statement itu mengatakan bahwasanya kalau kita mempunyai dan tanda kutip ekonomi yang cukup atau bahkan berlebih, itu katanya ini dapat mencegah dari namanya ke miskomunikasi. Intinya kalau bahasa kitanya dengan adanya uang kita insya Allah bahagia dan harmonis. Itu gimana Pak dari kacamata psikologis, benar nggak? Jadi gini lah, kalau kita bilang bahwa memang betul sih salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT itu salah satunya adalah faktor ekonomi. Itu tidak bisa dinafikan, memang benar bahwa kayak tadi ya, faktor gender, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor temperamentalnya seorang laki-laki itu memang sudah menjadi salah satu faktor penyebab kenapa mengalami KDRT gitu ya. Yang paling paling perparah itu adalah kenapa orang KDRT kadang-kadang dia ingin melihat bahwa sosok dominannya di rumah. Jadi dia punya dominasi, punya hasrat berkuasa dan menguasai. Nah yang kayak gitu tuh kadang-kadang gitu ya. Nah jadi kalau kembali ke pertanyaanmu tadi, kira-kira faktor ekonomi, faktor penentu nggak? Ya banyak faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab kenapa orang melakukan KDRT. Tapi kalau dibilang semakin tinggi ekonomi, semakin bahagiakah seseorang, itu mungkin kita melihat dari satu sisi saja. Karena ternyata kebahagiaan itu kalau kita lihat dari sisi yang lebih dalam, tidak hanya menjadi salah satu faktor penentu. Cuma dia hanya memfasilitasi saja. Kalau orang mungkin sibuk bekerja, cari kerja, gitu ya, membeli ini agak rumit, gitu. Dan dia tidak. Tapi kadang-kadang jujur saja dengan adanya ekonomi yang diberikan yang berlebih, justru akan menjadi penyebab jurang kehancuran. Tidak boleh jadi banyak seperti itu. Jadi misalkan saja dengan ekonomi seperti tadi, kadang-kadang kita lupa, gitu ya, bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga. Suami sibuk pergi kemana, istri sibuk kemana, terfasilitasi, anak sibuk kemana, dan semuanya serba pakai membantu, tidak ada keharmonisan di antara keduanya. Jadi belum tentu faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor untuk kemudian membuat kita akan lebih bahagia, itu belum tentu. Tapi menjadi variabel untuk mendukung kita lebih baik, yes, saya bilang begitu. Boleh sambil minum Pak? Oke, ini minumnya nih mantap sekali nih. Iya. Santai. Ya sebelum lanjut teman-teman, sedikit informasi bahwasanya Pak Wahyu Kurniawan MPS ini merupakan sekretaris prodi sekretaris prodi Psikologi Islam di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka gitu. Iya betul.
Dan Baru juga sih, saya baru 3 bulan. baru 3 bulan menjabat Iya. sekretaris ini. Iya. Dan juga teman-teman, Pak Wahyu Kurniawan ini sering tampil nih kalau ada seminar kampus, kemudian ya acara-acara besar di kampus lah, beliau sering jadi host dan juga moderator. Keren. Oh iya. Iya, iya. Karena Nah. saya masih sering ngisi gitu ya. Iya. Nah Pak, kembali ke tadi. Oke. Untuk ada ini nggak Pak saran kami yang ya belum menikah gitu. Ada nggak Pak dari sisi psikologi? Oke, pertama begini, pernikahan itu memang sesuatu yang sangat sakral ya. Kenapa dianggap sangat sakral? Karena dia berbicara tentang berbagai hal. Jadi kayak menyatukan antara keluarga satu dan lainnya, mengenal satu dan lainnya. Dia teman hidup kita sepanjang hayat kayak gitu ya. Teman-teman kita susah senang bareng-bareng. Nah, paling tidak yang harus dipikirkan adalah pertama, kita harus berpikir ulang ketika memang ingin melakukan proses pernikahan yang usianya belum cukup kayak gitu, belum matang, atau mungkin usianya masih belum siap segalanya gitu ya. Jadi siapkan tuh banyak, ya kayak misalkan saja pekerjaan dulu, sudah pekerjaan tetap gitu ya, kemudian nanti akan berpikir tinggalnya di mana, kemudian nanti anak mau makan apa, itu harus dipikirkan semuanya. Makanya perlu dipertimbangkan adalah pertama, matangkanlah dulu karir kita, itu yang paling penting. Ketika karir sudah matang, kemudian pekerjaan sudah matang, itu biasanya nanti akan lebih mudah kita akan berpikir rumah tangga itu akan lebih luas, jangkauan kita akan lebih luas, berpikirnya lebih luas gitu. Jadi itu satu. Yang kedua adalah yang perlu dimatangkan adalah saling mengenal antara satu dan lainnya. Nah, proses pengenalan ini bukan berarti harus dalam tanda kutip pacaran lama-lama baru kemudian memutuskan untuk nikah, enggak juga. Ya ketika speknya sudah bagus, bibit bobot dan bebeknya itu sudah jelas, ibadahnya sudah bagus, ya maka ngapain harus menunggu lama misalkan kayak gitu kan. Nah, makanya kita harus lihat dulu orangnya bagaimana, kemudian partnernya bagaimana, bertanggung jawab atau tidak, itu juga dilihat. Yang berikutnya, yang masih muda-muda ini perlu belajar terkait mengenai semacam konseling pranikah lah kayak gitu. Jadi itu harus sering tuh konseling pranikah tuh. Makanya kalau kita untungnya di Fakultas Dakwah kan ada jurusan bimbingan konseling ya, salah satunya. Itu mereka ada mata kuliah konselor keluarga misalkan. Jadi itu juga bagian dari program untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Kalau ingin nikah tuh ada semacam konseling itu gitu. Jadi harus dilakukan konseling. Kalau kami dulu zaman saya masih muda dulu ada namanya catin namanya. Calon pengantin itu harus dibimbing dulu, barang disuntik dulu, dicek dulu hormonnya, dicek apakah HIV atau tidak, itu dicek segalanya. Jadi memang kita tahu tuh, baru nanti ada syarat, umurnya berapa baru dikeluarkan dari puskesmas, yang bersangkutan bisa nikah kayak gitu. Itu jadi harus ada syarat. Makanya kalau yang masih muda, banyak hal yang harus dipikirkan. Pekerjaannya dulu, matangkan karir dulu, pendidikannya disiapkan dulu, berpikir yang lebih jauh lagi. Karena mohon maaf kalau kita berpikir, memang semuanya sudah ditentukan Allah gitu ya, betul. Tapi kita harus berpikir juga yang spesifik itu, karena nikah itu bukan sesuatu yang di awang-awang ya, maksud saya itu bukan di awang-awang. Makanya kalau orang bilang, saya nikahin kamu karena atas dasar cinta, itu nggak bisa sampai sekarang nggak bisa. Karena menurut saya adalah simpelnya adalah menikah itu adalah berbicara tentang berkelanjutan kehidupan yang akan datang gitu. Makanya dipersiapkan matang-matang dulu. Pihak laki-laki matang dulu, ekonominya matang, karakternya matang, perempuan juga belajar gimana caranya menjadi calon istri. Nah, sebenarnya itu teman-teman yang mungkin mau menikah di usia muda, teman-teman yang di ruangan juga nih. Jadi banyak saya aja kemarin orang bilang saya usianya berapa nikah? 27 ya saya. Wah lambat, enggak juga saya bilang. Karena kalau seandainya usia saya terlalu muda mungkin ya kurang matang gitu kalau saya. Jadi usia 27 saya nikah kemarin ya. Karena memang banyak banget yang perlu dipersiapkan Pak. Iya, banyak. Dari karir, kematangan, ya. Antara pihak calon mertua itu juga kadang-kadang ujiannya banyak. Iya, banyak banget. Kita harus paham gitu. Gitu ya. Nah, ini Pak, menarik nih. Dari saran Bapak yang pertama itu matangkan karir dulu. Iya. Tapi ada beberapa kasus dan juga contoh nih Pak. Ada teman-teman yang menikah sambil kuliah gitu Pak. Nah, itu kan ya secara karir istilahnya belum punya sambil kuliah dan juga mungkin masih dibiayai orang tua. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Saya mungkin begini nih, saya tidak akan mendikte terlalu jauh ya terkait mengenai pilihan hidup seseorang ya. Dia menikah sekaligus kemudian dia kuliah. Kuliah kadang-kadang ada juga ditemukan di lapangan orang tua yang membiayai.
faktor apa sih kemudian membuat mereka menikah dan memutuskan segera untuk itu? Mungkin banyak faktor pertimbangan lain. Apakah mungkin takut nanti ada namanya semacam pandangan negatif dari masyarakat kah? Atau mungkin dari sisi yang lain, gitu ya. Dan saya tidak akan membahas tentang agama dan segala macam ya, karena memang biasanya kalau bagusnya itu selesaikan dulu lah kuliah gitu. Walaupun kalau ditanyakan bagaimana pandangan saya, kalau pandangan saya sebetulnya saya mengharuskan mahasiswa itu selesai dulu lah kuliahnya gitu. Nantilah belum nikah gitu. Fokus kuliah dulu, karena terus terang saja karena kalau sambil kuliah, karena saya tahu betul tuh kadang-kadang kita harus KKN, harus PKL ya, harus praktek kerja lapangan dan segala macam. Belum lagi harus kunjungi dosen. Oke, kalau dosen itu bisa sedia setiap hari gitu ya. Tapi kadang ada juga dosen yang kemudian habis ngajar, dia harus isi seminar di mana-mana. Itu kadang-kadang butuh waktu yang lama. Akhirnya yang seharusnya selesai 7 atau 8 semester, ini malah 7 tahun dia baru selesai. Dan itu harus DO. Gitu. Jadi harus diperhatikan matang-matang. Jangan sampai malah nanti dengan keberadaan kalian yang dalam tanda kutip menikah sebelum selesai kuliahnya, belum cukup kerjaannya, itu harus jangan sampai malah nanti akan jadi masalah baru. Iya. Karena yang pastinya fokus akan terbagi Pak ya. Akan terbagi juga pasangan. Iya, makanya akan terbagi itu. Jadi ya nantilah kalian pasti akan ngerasain tuh gimana caranya besok beli susu bayi, popoknya segala macem, kemudian belikan pulsa listrik, itu nanti kalian akan ngerasain. Makanya kalau seandainya belum matang ya susah nanti. Pikirkan dulu ya. Ya jadi teman-teman sedikit kesimpulan Pak ya, Boleh. Sebelum kita memasuki jenjang serius menikah, banyak banget hal yang perlu dipersiapkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Nah, karena hal tersebut penting teman-teman, sesuai dengan tema kita, mencegah KDRT di Pasutri Muda. Karena kalau kita sudah matang, persiapannya sudah oke, mulai dari ya ekonomi, kemudian fisik, pikiran, maka insya Allah yang namanya KDRT akan dapat ditekan. Benar begitu Pak? Iya, betul sekali. Nah Pak Wahyu, kita udah sampai di penghujung nih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak udah mau sharing dan berbagi ilmunya dengan kita semua. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Saya boleh kasih closing statement ya gitu ya? Boleh banget. Jadi gini, saya closing statement saya cuma simpel saja. Begini, menikahlah di waktu yang tepat. Itu aja. Di waktu yang tepat, karir yang tepat, sehingga tidak kemudian menyumbang salah satu faktor penyebab terjadinya kasus perceraian di usia muda. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dong. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, terima kasih banyak. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, baik, terima kasih. Oke teman-teman semua, jadi kita telah sampai di penghujung acara. Tentu ini memuat banyak sekali ilmu dan juga wawasan dari narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Saya Dinsya mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.